Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dengan saya Kak Yo. Kalian siap untuk belajar tentang nilai-nilai luhur bangsa kita? Yuk kita mulai petualangan seru memahami Pancasila. Nah, teman-teman, di pelajaran pendidikan Pancasila kali ini tujuan pembelajarannya pelajaran untuk kelas 11 peserta didik dapat menjelaskan hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kreativitas dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan tindakan nyata sehari-hari. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat video tentang pengertian Pancasila oleh pendiri bangsa kita. Mari kita simak. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Secara etimologi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, ya. Dan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya Panca itu adalah 5, Sila adalah dasar. Dan Muhammad Yamin mengatakan bahwa Pancasila terdiri dari 2 kata juga. Nah, Pancasila ini adalah dari Kitab Sota Soma, ya, yaitu golongan yang memiliki kewajiban moral yang berbeda. Ajaran-ajaran moral tersebut ada dalam Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Nah, secara terminologi, ya, pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI yang pertama tahun 18 Agustus tahun 1945, pertama kalinya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan ada dalam 37 pasal. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut sudah disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Nah, teman-teman, tadi sudah kita mendengar pengertian Pancasila secara etimologi dan terminologi. Sekarang kita lihat bagaimana dasar-dasar negara dari beberapa negara. Yang pertama adalah komunis. Negara komunis adalah negara yang faktor individu tidak diakui. Ateis, kemudian mengabaikan kepentingan hak asasi manusia. Ya, nasionalisme ditolak karena mereka hanya mementingkan kepentingan plutokrasi, yaitu kepentingan ekonomi untuk kenegaranya saja. Yang kemudian Pancasila. Di negara Pancasila itu membela tentang hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dilindungi. Ya. Kemudian musyawarah untuk mufakat, voting, tidak adanya diskriminasi, kemudian adanya oposisi dan pemilihan secara langsung berdasarkan asas-asas kelima dasar Pancasila. Dan yang ketiga, liberal. Nah, liberal ini adalah paham di mana hak individu lebih agung daripada hak segalanya. HAM sangat dijunjung tinggi karena hak individu.
Kemudian kebebasan mutlak di sana, sehingga di sana tidak ada batas-batasan. Nah, dari ketiga ini kita sudah paham bahwa Pancasila mewakili dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu suku, agama, ras, dan golongan. Jadi, masih kurang jelas tentang Pancasila? Yuk kita lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat Pancasila di antara ideologi dunia, di mana ada politik bebas, yaitu politik yang membebaskan semua rakyatnya dengan adanya liberalisme. Kemudian ekonomi bebas, yaitu negara komunis yang memonopoli perdagangan. Kemudian kontrol ekonomi, di mana semua barang harga dikontrol oleh negara, tidak boleh bebas penjualan. Dan kontrol politik, semua politik diatur. Tetapi Pancasila berada di tengah-tengah dinamika ideologi dunia. Pancasila tetap kuat walaupun banyak sekali pengaruh dari bermacam-macam politik, dinamika, dan ideologi negara dunia. Apalagi sekarang sudah zaman semua masuk, sehingga budaya kita luntur. Tapi kita harus sangat bangga, ternyata kita sebagai bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, budaya-budaya kita, kearifan lokal kita tetap kita gunakan. Teman-teman, nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila apa saja sih? Yang pertama, religius. Religius adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang pertama adalah rendah hati, harga diri, dan lingkungan dalam status sosial. Alam dan sosial, harga diri, dan kerendahan hati. Yang kedua adalah nilai kerakyatan. Apa sih nilai kerakyatan? Nilai kerakyatan adalah pemilih berdaulat subjek, yaitu dari pembangunan. Prioritas untuk kepentingan rakyat. Semua itu diprioritaskan untuk rakyat. Yang ketiga, nilai keadilan, yaitu bermuara pada ketuhanan, keutuhan, dan 4 nilai-nilai yang ada, yaitu kepedulian dengan tajam terhadap sesama, ambil bagian dalam mengatasi kesulitan sesama, adil. Adil itu tidak harus sama, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang keempat, nilai kekeluargaan, yaitu kemandirian sebagai keluarga, sebagai bangsa Indonesia yang jadi bagian dari dunia. Kita punya nilai kekeluargaan, ya, di mana kita selalu peduli. Oh iya, sama-sama orang dari Indonesia. Oh sama-sama suku. Oh sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Kekeluargaan itu lebih dipentingkan. Dan yang keempat adalah nilai selarasan. Apa itu nilai selarasan? Pahami dulu dan menerima, ya, memahami dan menerima segala yang berbeda, terkandung dalam nilai-nilai yang positif. Bisa menyesuaikan diri. Tahu bunglon, dia bisa berubah warna sesuai dengan tempatnya. Sama seperti kita, bisa menyesuaikan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana penyelarasan tersebut? Ingat, kita berada di negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beribu-ribu suku, adat, dan budaya. Kita disatukan oleh satu bahasa Indonesia dengan ideologi Pancasila. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat reaktualisasi Pancasila. Yang pertama, rejuvenasi Pancasila. Ada pengayaan. Apa sih? Filter atau penyaringan. Yang pertama, objek material. Apa itu objek material? Yaitu pendekatan historis. Sejarah, kita sama-sama dijajah Belanda, sama-sama dijajah Jepang, perasaan senasib, sepenanggungan. Sosiologis, Indonesia, secara sosial kultur kita punya budaya yang sama. Yang ketiga, politik. Indonesia adalah negara kesatuan, negara persatuan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang bersatu, yaitu yang disebut dengan negara maritim, karena negara Indonesia lebih luas daerah perairannya. Kemudian objek formil. Apa itu objek formil? Objek formil adalah pendekatan secara ilmiah, filosofi, dan ideologis. Ideologisnya kita adalah Pancasila. Filosofinya bangsa kita didirikan oleh para pendiri. Secara ilmiah, negara Indonesia tidak terbentuk begitu saja, tapi melalui perjuangan bangsa Indonesia yang sangat panjang. Nah, teman-teman, bagaimana implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam menghadapi dunia era globalisasi ini?
Yang pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menarik minat generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila dan implementasinya. Contoh, sudah ada media sosial, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan segala macam media sosial yang digunakan oleh anak muda. Apa dari sini? Banyak nilai-nilai positif, video-video pembelajaran tentang bagaimana cara menolong orang, bagaimana rasa toleransi dan ikut andil dalam rasa kemanusiaan. Yang kedua, membumikan Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di dalam kurikulum. Sudah ada pendidikan Pancasila. Nah, ketika ada pendidikan Pancasila, guru pembiasaan baik dari mulai masuk kelas, senyum, salam, sapa, menghargai dengan orang yang lebih tua. Penghormatan ini adalah nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh pendiri bangsa kita. Yang ketiga, membangun representasi sosial tentang Pancasila sebagai ideologi yang toleran, ideologi yang pluralisme, dan ideologi yang multikulturalisme. Ideologi toleransi, ingat Indonesia di Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Indonesia tetap bersatu, saling menghargai. Yang keempat, internalisasi nilai-nilai Pancasila yang bermuara kepada pemahaman penerapan nilai-nilainya selaras dengan amalan agama. Indonesia adalah negara yang religius. Ketika ketemu dengan orang, kita wajib mengatakan senyum, salam, dan sapa. Setiap ada kegiatan apapun juga, kita pasti menggunakan budaya-budaya keagamaan. Semua religius, tidak ada yang tidak religius. Nah, kegiatan ini untuk menghadapinya itulah apa sih ya yang paling sangat kita banggakan adalah Mulang Tiuh dalam bahasa Lampung, dalam bahasa Indonesia pulang kampung, dan ini dilaksanakan pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Semua orang dari berbagai agama pulang ke kampungnya. Kenapa, Pak? Karena disitulah libur panjang 7 hari, pulang bersilaturahmi, saling memaaf-maafkan, saling meminta restu. Ya, ini yang budaya yang sangat baik dan ini dilakukan hanya di Indonesia. Di negara lain belum tentu. Inilah bagaimana kita pembiasaan-pembiasaan baik oleh orang tua kita. Adat budaya yang kita laksanakan di rumah, di sekolah, di luar, itu adalah budaya baik. Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua. Di negara bebas sana tidak ada penghargaan terhadap orang yang lebih tua. Maka, ayo kita jaga Pancasila, terapkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, Pancasila dengan lambang burung Garuda, di bawahnya ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Apa sih semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Semboyan tersebut tercantum di dalam Kakawin Sota Soma Pupuh 139 bait 5 yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang Bhinneka Tunggal Ika, sekarang konklusi Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman yang terdapat di Indonesia tentunya, dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sekitar kita. Kita ini berbeda loh, satu keluarga aja berbeda. Antara kakak dengan adik tidak akan punya hal yang sama, pasti punya karakter dan sifat yang berbeda, apalagi kita yang dari Sabang sampai Merauke. Namun kita tetap bersatu dalam satu bangsa yang solid, memperkuat pengertian ilahi, hakikat hidup saling berpengertian, dan suasana damai dan sejahtera. Nah, 3 nilai kebangsaan yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama toleransi, yang kedua keharmonisan atau keharmonian, dan yang ketiga adalah nilai gotong royong.
Tahu semut ya teman-teman ya? Dia kecil, tapi mampu mengangkat benda yang berat. Sendiri tidak bisa. Dia beramai-ramai, sama seperti kita. Dalam istilah di Lampungnya adalah Sakai Sambayan. Dalam bahasa Padangnya adalah Manunggal Sakato. Dalam bahasa Jawanya disebut dengan gugur gunung. Yang ketiga, kita mulai dari diri kita sendiri, mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai itu tidak cuma kita bicarakan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Kepada semua anak muda, kita harus menyampaikan kepada peserta, kepada seluruh anak didik bangsa, kepada anak-anak yang generasi muda, terutama pada waktu generasi milenial saat ini, untuk menghargai keberagaman sebagai sebuah dinamika yang menjadi potensi dinamis yang saling melengkapi. Nah teman-teman, kita lihat peta negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan luas wilayah Indonesia 1.916.977 km persegi. Ada 17.504 pulau. Kemudian ada 1.340 suku. Dengan bahasa daerah 655 bahasa daerah yang berbeda. Dan ada 6 agama yang diakui. Unik bukan Indonesia? Dengan keragaman yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dipersatukan dengan Pancasila, dipersatukan dengan bahasa Indonesia, maka kita bisa bersatu, kita bisa aman, tentram, dan damai. Letak Indonesia kita ini berada di posisi silang dunia yang sangat strategis, di mana Indonesia itu kaya dan subur. Tetapi kita juga perlu diingat, banyak semua negara yang melintasi Indonesia. Ada Selat Malaka. Letak posisi kita yang di tengah-tengah silang ini, di tengah-tengah keberagaman dan di tengah-tengah karena kita sumber daya alam dan manusianya, juga banyak negara-negara yang iri dengan negara kita. Ingat, negara Jepang tidak punya lahan pertanian, Malaysia atau negara-negara lain banyak sekali tidak mempunyai sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luas. Banyak negara hancur karena perang saudara, karena ada 2 suku. Indonesia ada 1.340 suku dan banyak ratusan bahasa, tetapi kita tetap bersatu padu. Itulah Indonesia. Jadilah seperti berlian, semakin kaya perspektif dan tatahannya akan semakin indah dan berkilau. Kilauannya tidak menyilaukan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.